Di sini saya coba untuk mendemokan perbaikan pada form penjualan atau transaksi keluar. Di sini transaksi keluar ini bisa untuk single produk, jadi satu customer atau pembeli hanya untuk membeli atau hanya membeli satu produk itu menggunakan button sell. Kemudian jika satu customer atau pembeli melakukan pembelian lebih banyak atau lebih dari satu produk menggunakan button sales. Terus kemudian di sini sebelah kiri itu ada daftar customer. Nanti nama-nama customer akan tertampil di sini. Kemudian di sebelah kanan adalah nama-nama barang yang sudah dimasukkan pada form inventory. Pertama kita akan melakukan atau mencatat transaksi tunggal. Kita pilih sell atau transaksi single product, ada hintnya transaksi single product. Di sini kita bisa langsung memilih nama customer dari daftar di sini jika sudah tampil, atau kita bisa mengetik nama customer di sini atau nomor HP di sini. Nanti akan tersaring, misalnya di sini kita ketik R, maka hanya nama customer yang mengandung huruf R yang akan tampil. Dan kita klik kanan nama customer, klik kanan kita ambil get, maka dia akan otomatis masuk ke daftar sini. Dan kita dari daftar barang kita cari barang mana yang akan dibeli atau dimasukkan, klik kanan juga sama. Dan untuk memilih atau mensaring kita bisa mengetikkan di sini misalnya gamis atau huruf G, maka nama barang yang mengandung huruf G akan tampil, selainnya akan disembunyikan. Misalnya di sini kita ambil get, maka akan masuk di sini secara otomatis. Kita tinggal mengisikan jumlah, misalnya 1. Kemudian ongkos kirimnya kan nanti untuk single berarti dimasukkan sekali, kalau untuk multi produk nanti hanya dimasukkan sekali juga. Misalnya di sini 10.000. Ini semuanya mungkin defaultnya seperti ini, bisa langsung di save kalau misalnya akan diedit setelahnya atau mungkin sudah sama. Dan kita save. Di sini akan muncul di bagian bawah yang kita masukkan tadi. Oke, ini transaksi tunggal sudah berhasil, tampilan sudah otomatis masuk ke sini. Kemudian kita ingin mencatat pembelian dari seorang customer yang membeli lebih dari satu produk, kita bisa menggunakan button transaksi multi produk atau sales di sini. Ini untuk mencatat transaksi multi produk dari satu customer. Kita klik, kemudian kita pilih customer, bisa dipilih dari list tabel yang sudah tampil, atau kita bisa mencari. Kalau misalnya belum kelihatan, kita ketikkan, maka akan tampil nama customer yang mengandung huruf yang kita ketikkan di sini. Kemudian kita klik kanan get, kemudian kita pilih nama produknya. Kalau belum ada atau belum kelihatan, kita bisa saring dengan mengetikkan di sini. Dan kita pilih, klik kanan get, akan masuk secara otomatis di sini. Dan kita masukkan jumlahnya, produknya barang ini berapa jumlahnya. Dan kita masukkan ongkos kirimnya misalnya 20.000. Dan nama bank, jumlah transfer akan otomatis menghitung. Kemudian nama bank secara default akan seperti ini. Jika tidak ingin diubah, langsung bisa kita pilih sell atau button yang sama tadi. Kita pilih klik. Kita di sini akan ada question box atau pertanyaan apakah akan menambah barang atau tidak. Jika ingin menambah, kita pilih yes. Maka di sini customer akan sama, ongkos kirim akan sama, dan jumlah transfer yang terakhir akan tampil di sini. Kita bisa langsung menambahkan nama barang yang lain. Misalnya kita masukkan yang tadi udah gamis, misalnya kita masukkan baju, kita klik dan klik kanan, kita masukkan jumlahnya 1, kemudian kita save. Misalnya kita yes lagi, menambahkan barang lagi, tadi otomatis jumlah transfer itu akan otomatis menjumlah dari yang pertama kemudian ditambah yang kedua. Dan kita pilih produk yang lain, get, dan jumlahnya misalnya 1.
dan kita save lagi. Kemudian misalnya selesai, kita pilih no, maka otomatis transaksi akan tampil secara keseluruhan. Yang terakhir kita masukkan adalah nomor invoice-nya 10 terakhir, berarti ada 3 produk di sini. Dengan total transfer akan secara otomatis menjumlah dari 3 produk tadi. Kemudian misalnya kita akan melakukan edit satu transaksi tunggal, jadi satu customer misalnya di sini hanya beli satu produk, kita pilih dan kita edit, maka langsung dia otomatis kita jumlahnya misalnya dari 4 kemudian jadi 3, misalnya di sini kan 4 dan kita ganti jadi 3, jumlah transfer akan otomatis, dan kita pilih update dan yes, di sini jumlahnya jadi 3, transfernya akan berubah. Misalnya kita akan melakukan mengedit atau mengganti data transaksi multi produk, kita pilih dari nomor invoice yang sama tadi, berarti ini satu transaksi multi produk, kita pilih salah satu, bisa di atas atau di tengah atau di bawah, kita pilih, kemudian kita klik kanan dan kita edit. Nah, di sini akan tampil khusus dengan nomor invoice yang sama atau dalam satu transaksi. Dan kita pilih mana yang akan diedit. Misalnya di sini jumlahnya satu semua, kita edit salah satu, misalnya yang tengah, kita edit, jumlahnya kita isi dari 1 menjadi 2, dan berubah. Kemudian kita pilih button update, kemudian yes, maka otomatis jumlahnya yang tadi kita edit yang tengah, jumlahnya jadi 2 kuantitinya, dan jumlah transfernya akan otomatis dalam satu transaksi akan sama semua. Dan misalnya kita lakukan yang kedua, misalnya kita edit lagi, yang terakhir kita edit jumlahnya 2, kita update dan yes, di sini jumlahnya jadi 2 dan total transaksinya akan menyesuaikan transfer. Kemudian bagaimana kalau misalnya kita ingin menghapus satu transaksi ini yang banyak produk, jadi satu orang ini yang membeli banyak produk, kita akan hapus. Bagaimana? Kita pilih salah satu dan klik kanan, delete, maka akan tampil transaksi dengan nomor invoice yang sama, dan kita pilih mana yang akan dihapus, misalnya di tengah, baru kita klik kanan dan delete, dan kita yes. Ini di sini berarti ditanyakan apakah yang akan dihapus itu semuanya. Jadi kalau semua itu berarti tiga-tiganya ini akan dihapus semua. Kalau yes berarti semuanya akan terhapus. Tapi kalau misalnya no, berarti yang akan terhapus adalah hanya satu yang dipilih tadi. Misalnya kita pilih no dulu, dan akan dikonfirmasi apakah benar akan menghapus data tersebut, dan kita pilih yes, maka otomatis yang terhapus hanya satu dari transaksi multi produk tadi. Jadi di sini tinggal 2 barang dalam satu transaksi. Dan bagaimana kalau kita ingin menghapus satu transaksi secara keseluruhan? Jadi di sini ada 2 nomor invoice atau 2 barang dalam satu transaksi. Kita lakukan langkah yang sama, yaitu klik kanan, delete, dan akan tampil dalam satu transaksi itu ada 2 barang atau yang dengan nomor invoice yang sama. Misalnya kita pilih salah satu dan kita delete. Jadi kita di sini kita ingin menghapus semua satu transaksi, maka kita pilih yes. Dan dikonfirmasi apakah benar akan menghapus, misalnya yes. Otomatis di sini nomor invoice 10 tadi akan terhapus semua.